Rekan-rekan yang berbahagia, hari ini saya mengajak untuk kita belajar dari kedua tangan kita, baik tangan kanan dan juga tangan kiri. Ternyata kita memiliki tangan ini tidak semata-mata hanya digunakan sebagai alat bantu kita untuk menulis, untuk makan, untuk mengusap, untuk memegang sesuatu dan seterusnya. Tetapi ternyata dari dua tangan ini memiliki pembelajaran untuk kita yang apabila kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini akan memberikan banyak kemanfaatan bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kedua tangan ini baik tangan kanan dan juga tangan kiri memiliki bentuk yang serupa tetapi tidak sama. Meskipun kedua tangan ini kita miliki, kita lihat tentu ada hal-hal yang berbeda, baik secara ukuran, baik secara bentuk, baik secara warna, dan seterusnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia tentu memiliki persamaan dalam kehidupan ini. Manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa saja dilahirkan di rahim yang sama, bisa saja dilahirkan di tempat yang sama, dan bisa saja dilahirkan dalam kondisi-kondisi kehidupan yang sama. Tetapi tentu dalam persamaan itu akan banyak sekali perbedaan. Maka yang harus dilakukan dari kita adalah menghargai sebuah persamaan sebagai hal-hal yang perlu kita jaga, tetapi kita perlu untuk menghargai juga setiap perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Tentu setiap orang itu memiliki perbedaan intelijensi, perbedaan perilaku, perbedaan sikap, perbedaan cara kita berbicara, perbedaan kita kesukaan atau hobi, dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat bahwa kehidupan ini memiliki sisi yang sama dan sisi yang berbeda, wajib untuk kita menghargai kedua-duanya. Sehingga mirip dengan tangan, meskipun tangan ini serupa tetapi tidak sama, berbeda dalam hal fungsi, berbeda dalam hal bentuk, bukan persoalan untuk menjadikan sebuah masalah yang besar. Justru dengan adanya perbedaan itu memberikan warna kepada kehidupan kita. Apabila kehidupan ini diisi dengan hal yang sama, contohnya ketika kita mendengarkan sebuah tuts piano, kalau hanya terdengar suara do, maka tidak akan ada keharmonisan dalam suara. Sehingga ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuts yang berbeda ini memberikan suara yang berbeda, sehingga kalau bisa dijalankan, dilakukan dengan harmonis akan menimbulkan nada suara yang bagus. Begitu juga dengan kehidupan kita, dengan keberagaman ini. Kalau kita bisa menerapkan sikap untuk menghargai, saling menghormati, ini akan memberikan keindahan dan memberikan keharmonisan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tangan ini memiliki tugas dan haknya masing-masing. Kalau tangan kanan biasanya diidentikan dengan tindakan-tindakan yang baik. Meskipun ada juga orang yang memiliki tangan kidal, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh tangan kanan. Sehingga tidak ada tangan kanan dan tangan kiri itu iri. Maka seringkali tangan kanan itu kita gunakan untuk misalnya makan, menulis, kemudian memegang sesuatu yang baik, dan juga melakukan hal-hal yang sekiranya lebih baik. Berbeda dengan tangan kiri, biasanya kita fungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang seringkali diidentikan pada hal-hal yang lebih kurang baik ataupun dalam hal-hal yang negatif. Contoh, kalau misalnya kita ke kamar mandi, maka kita lebih difungsikan tangan kiri. Sedangkan kalau makan kita memfungsikan tangan kanan. Meskipun ada perbedaan dari beberapa orang. Apakah tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri pernah merasakan iri? Jadi tangan kiri berbicara kepada tangan kanan, aku ingin melakukan sesuatu yang kamu lakukan. Aku ingin memegang barang-barang yang baik, aku ingin makan melalui tangan kiri, aku ingin membaca melalui tangan kiri, aku ingin memegang sesuatu yang baik di tangan kiri. Tentu kita lihat tidak seperti itu. Antara tangan kanan dan tangan kiri, keduanya bisa menjaga, keduanya tidak iri, tidak saling berselisih mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tidak ada seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seseorang, kita belajar dari kedua tangan ini. Setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Tidak ada di semesta ini orang yang satu lebih baik dibandingkan orang yang lain.
Mungkin secara jabatan, secara kekayaan, secara keterkenalan satu dengan orang lain berbeda, tetapi esensinya adalah setiap orang itu memiliki tindakan-tindakan yang itu akan memberikan cerminan di dalam diri kita. Maka yang lebih penting di sini adalah setiap orang itu tinggi ataupun rendah secara harkat dan martabatnya dibedakan oleh perilakunya. Kalau perilakunya baik, otomatis kehormatan, kemudian keterkenalan harusnya dia dapatkan. Sebaliknya, ketika perilaku-perilaku buruk ini harusnya menjadi hal yang perlu kita tidak lakukan atau perlu kita jaga, sehingga antara diri kita dengan orang lain itu jangan pernah mengedepankan keegoan dan juga iri hati. Toh semuanya baik, semuanya memiliki perannya masing-masing, dan semuanya memiliki tanggung jawab terhadap perilakunya masing-masing. Dan yang ketiga adalah tangan ini saling melengkapi. Jadi antara tangan kanan dengan tangan kiri ini saling melengkapi. Contohnya, ketika tangan kiri ini merasakan luka atau sakit, biasanya tangan kanan membantu untuk membersihkan luka itu, merawat. Kemudian bagaimana caranya agar tangan kiri itu mulai untuk tidak sakit lagi. Begitu juga misalnya ketika tangan kanan ini gatal, maka tangan kiri itu secara otomatis akan menggaruk tangan tersebut. Sehingga kedua tangan ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kalau yang satu memiliki kekurangan, maka yang satu akan memberikan hal-hal yang bisa melengkapi tangan yang lain. Sehingga kita perlu memahami bahwa kehidupan ini sebenarnya yang paling terpenting adalah saling melengkapi. Toh di dunia ini juga tidak ada yang sempurna. Satu orang dengan orang lain itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, maka sewajarnya kita memberikan kelebihan-kelebihan itu untuk melengkapi setiap kekurangan dari orang lain. Kalau kita memiliki kelebihan harta, maka kita bisa melakukan derma, bisa melakukan dana, bisa melakukan sedekah, dan seterusnya. Kalau kita memiliki kelebihan secara ilmu pengetahuan, maka kita bisa bagikan, kita bisa berikan setiap ilmu yang kita miliki kepada orang lain, sehingga perkembangan itu menjadi sejajar. Tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Orang yang memiliki kelemahan terlalu banyak sehingga dia diintimidasi, dia kemudian dikekang sehingga dia tidak berkembang. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana diri kita ini memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan setiap kelebihan kita untuk semakin memajukan orang lain, tidak hanya maju secara pribadi tetapi maju secara kolektif ataupun secara bersama-sama. Maka dari kedua tangan ini kita banyak belajar bagaimana hidup kita ini meskipun tidak sama, tetapi kita harus saling mengisi, saling memberikan perannya masing-masing, sehingga tujuan sama, tujuan yang memiliki akhir sebagai kalau kita ingin bahagia, maka tujuan ini bisa kita capai secara bersama-sama. Rekan-rekan yang berbahagia, demikian sedikit sharing yang bisa saya bagikan. Semoga sedikit sharing ini memberikan pengetahuan. Silahkan bisa share video ini, like, komen, dan juga silahkan bisa menampilkan komen yang ada di bawah. Kira-kira rekan-rekan ingin saya bahas mengenai materi apa, bisa tulis di kolom komen. Dan juga silahkan subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk memberikan sedikit pengetahuan-pengetahuan agar semuanya dapat maju, dapat berkembang lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih dan selalu kita menjadi pribadi yang lebih baik.